Jangan hanya Munarman aja ditangkepin, semua yang terlibat, yang terindikasi pernah baiat dan lain sebagainya, terindikasi ISIS, tangkap. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Kali ini Hot News-nya masih seputar dengan penangkapan Munarman, sukacita kita, dan saya hari ini sengaja menyambangi rumah kakak saya, senior saya, saudara saya, Dr. Haidar Alwi. Mas, siap. matur suwun, saya sowan ke sini diterima. Dan sahabat Indonesia, saat ini saya dan teman-teman dari Kanal Anak Bangsa sedang ada di rumah dari Pak Haidar Alwi di daerah Serpong. Luar biasa luas, semuanya ada, kayak kebun binatang, ada taman marga satwa gitu. Ikannya banyak tadi, di sana ada lele putih, lele bule. Lele yang hitam ada apa sih? Ada. Oh, aslinya hitam ya. Ada. Luar biasa. Mas, rumahnya enak banget ini, Mas. Alhamdulillah. Semuanya serba alami. Ini di atas tanah berapa ribu meter, Mas? 1.700-an. 1.700 meter, luar biasa. Orang kaya ini, tanahnya gede-gede. Mas Haidar, kita kembali ke laptop. Ada sukacita dari bangsa ini, dan salah satunya saya yakin juga perjuangannya Mas Haidar, bahwa salah satu pentolan dari FPI yang menjadi agitator, dan sering dulu Mas Haidar semprot-semprot terus gitu ya, Munarman ditangkap. Mas Haidar punya pendapat seperti apa? Ya, terima kasih Mas Rudi atas kedatangannya. Saya merasa terhormat banget kedatangan guru saya ini. Nah, jadi gini, setelah penangkapan Munarman itu, ternyata banyak orang WA ke saya, sebagai ya ucapan terima kasih. Terima kasih Mas Haidar telah menyuarakan gerakan anti radikalisme, terus toleransi dan lain sebagainya. Ini saya menceritakan aja WA yang masuk ke saya. Perasaan kita ini mayoritas ya WA ya. Perasaan kita seperti lebaran, kata yang beri. Saking senangnya melihat berita itu seperti lebaran. Jadi ada yang saya jawab dari WA itu, ada yang enggak. Jadi saya jawab ya hukum kita lihat aja perkembangan ke depan. Tapi dalam hal ini pemerintah sudah pas menangkap atau menahan, meskipun harus dibuktikan, menahan seorang Munarman gitu. Nah, jadi itu berlanjut terus, diskusi-diskusi begitu sama saya berlanjut di WA. Terus ada yang pro dari penangkapan, dan itu mayoritas menurut saya. Ada juga yang kontra juga ada, tapi sedikit. Tapi yang saya, menurut Mas Haidar, Munarman ini pantas ditersangkakan nggak sih, Mas? Oh, pantas banget. Mestinya pemerintah mengambil sikap dari dulu. Oh iya. Bukan sekarang. Saatnya dari dulu. Seperti yang saya ceritakan di waktu awal diskusi dengan Mas Rudi itu. Di Mesir itu gerakan Ikhwanul Muslimin yang hampir sama menurut saya dengan FPI ini. Itu begitu dinyatakan dilarang, itu tokohnya 540 orang ditangkap. Termasuk si Nursi juga? Nursi ya, apalagi. Nursi itu kalau nggak salah ingat saya dihukum 542 tahun penjara. Ada separuh ulama-ulama Ikhwanul Muslimin itu yang dihukum gantung. Iya. Jadi itu tegas dan bersih. Gitu loh. Mesir bersih. Nah, saya bicara di sini, kalau andai kata tidak ada penangkapan seperti ini, itu sewaktu-waktu bisa chaos, Mas. Sewaktu-waktu. Oh, bisa chaos ya? Bisa chaos negara ini. Kenapa saya bilang? Itu kita ini diajari oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk belajar sejarah. Jadi belajarlah sejarah Mesir, Irak, Syria, dan lain sebagainya. Itu hampir sama. Jadi ada orang yang bicara begini ke saya,
Mas Edar nggak boleh gebyah-huyah antara Syria, Irak, terus Afghanistan dan lain sebagainya. Itu menyamakan dengan situasi di Indonesia, nggak boleh gebyah-huyah. Saya bilang begini, Mas Rudi, bukan gebyah-huyah. Coba Anda lihat tahun 2016, ya, ISIS yang si Munarman ini ikut baiat ISIS, kan kelihatan itu dari itu. Yang di Makassar itu. Di Makassar itu, ISIS mengadakan ini lomba sadis-sadisan mengeksekusi tawanan. Jadi lomba sadis-sadisan mengeksekusi tawanan. Jadi itu waktu saya di Teheran, Iran, tahun 2018 itu di tanggal 23 November sampai 25 November itu difilmkan. Itu bioskopnya kira-kira TV-nya itu 6 kali 4 meter layarnya. Ya. Nah, jadi di layar itu lomba sadis-sadisan mengeksekusi tawanan. Nah, tawanan itu dijajarin telungkep gitu, telungkep 160 sekian kalau nggak salah. Nah, di sebelah sananya, jadi kayak Indonesian Idol, Mas, Idol. Di sebelah sananya ada wasit 3 orang yang pegang pena sama kertas, nomor. Di belakang ini saya berusaha untuk nirukan. Di belakang ini, di belakang tawanan yang terlungkep ini ada algojo begini. Di belakangnya, orangnya ini kakinya terlungkep gitu, algojonya begini. Dia pegang peso, pegang untuk ngorok itu, pesau lah. Begitu disemprit, terus dia jalan begini, diijak dadanya, rambutnya ditarik, terus digorok, pelan-pelan. Terus setelah putus, kepalanya ditaruh di depan leher yang sudah putus tadi. Itu sebanyak 160-an yang dieksekusi, tawanan. Itu di daerah, mungkin kejadiannya di Syria ya? Di daerah ISIS itu. Nah, ternyata yang mengejutkan, ranking 1, 2, 3 dari Indonesia, Mas. Ada ini yang paling sadis, iya. Kan yang eksekutornya 160 juga. Oh ya, satu-satu ya? Satu-satu. Nah, itu saya lihat itu. Mungkin di YouTube masih ada itu. Yang paling sadis itu, kalau nggak salah ingat 1, 2, 3 dari Indonesia. Yang ketiganya ini bukan orang Sulut waktu itu, nggak salah, orang Sulawesi Utara, tapi yang sudah hijrah ke Marawi. Oh iya. Marawi itu kan gerakan ISIS juga yang di Filipina itu. Iya, Filipina. Nah, itu kan berusaha untuk kacau juga. Nah, Indonesia itu rencananya mau digitukan juga. Kayak seperti di Marawi, tapi cepat. Nah, pemerintah sebetulnya menurut saya sudah agak terlambat nangkepin ini. Mestinya dari dulu dibubarin, tangkepi, wes. Nah, kayak zaman Pak Harto PKI biasanya bus gitu ya. Iya, harusnya begitu dinyatakan terlarang, wes tangkep. Termasuk HTI juga harusnya ya? Harus. Karena apa? Seperti juga kita belajar sejarah di Afghanistan, ya, orang-orang seperti kita ini yang diem aja melihat gerombolan jenggot asu itu, yang kita diem aja, itu yang pertama kali dieksekusi oleh mereka. Begitu mereka sukses, orang-orang seperti kita ini yang pertama kali dieksekusi. Jadi pemerintah jangan terlambat. Saya yakinnya seluruh rakyat Indonesia berada di belakang Jokowi, berada di belakang Kapolri, berada di belakang TNI untuk menumpas habis kaum radikalis ini. Radikalis. Bersih. Harus dibersihin. Jangan sisakan satu pun orang radikal. Karena ini seperti virus. Bisa nyebar cepat. Cepat kalah corona. Cepat nyebarnya mereka ini dari mulut deng. Saya belajar, saya lihat di Mesir, saya lihat di Afghanistan, di Irak ya, di Syria. Syria itu negara aman. Pergantian pemimpinnya baru orang muda itu. Bashir al-Assad itu. Anaknya Bashar itu. Stop itu. Bagus. Sengaja dibuat itu ya. Dibuat begitu untuk apa? Ujung-ujungnya apa? Coba kita lihat. Rakyat Indonesia tolong lihat sejarah Syria itu.
Begitu ISIS masuk tuh yang pertama kali diambil apa? Ladang minyak. Dijual semua keluar. Ujungnya ekonomi juga. Ujungnya ekonomi. Nah ini negara, Indonesia ini negara terkaya di dunia. Itu clear. Seperti yang saya ceritakan di awal, negara terkaya di dunia. Jadi orang itu rebutan untuk masuk ke sini, untuk buat kita chaos. Iya. Nah, kalau kita nggak hati-hati, ini sudah betul nih, Munarman ditangkap, ya. Walaupun proses pengadilan ya sudah biar jalan gitu. Rakyat juga harus tahu bahwa kita fair. Pemerintah ini fair, diadili secara baik-baik. Terus kejahatan-kejahatannya itu diungkap. Apa sih? Kenapa sih ditangkap? Karena rakyat juga berhak tahu. Nah nanti setelah Munarman ini kan masih banyak Mas yang lain. Masih banyak ya? Oh masih. Aduh. Bisa jutaan orang itu. Pentolannya itu? Oh pentolannya itu ya mungkin ratusan ribu juga ada di masing-masing daerah itu. Bercokol karena apa? Karena radikalisme ini di Indonesia ini kan awalnya intoleran. Itu didiemin dari zaman Soeharto sampai terakhir Pak Jokowi, Pak Jokowi dengan beraninya membubarkan HTI itu. Nah mulai dari situlah mulai intoleran tidak dikasih ampun. Nah jangan kendor, Kapolri, TNI, Pak Jokowi, rakyat Indonesia, pemerintah jangan kendor. Jadi beliau harus yakin bahwa rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya. Oh jelas. WA yang masuk ke saya tuh prosentasenya itu ada 5.000 WA yang masuk, yang nggak setuju paling 67. Ya, kecil lah, sangat kecil ya. Kecil banget. Jadi memang kita harus yakinkan pada pemerintah nih. Kadang-kadang aparat negara juga ragu-ragu, gitu kan. Ada sedikit, ada Amnesty Internasional dianggap penangkapan Munarman melanggar HAM, sudah mulai ngeper. Ini kan permainan-permainan orang SJW juga, pegiat HAM ini. Mereka lupa bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh Munarman luar biasa loh Mas. Iya. Luar biasa. Terus kemudian setelah ditangkap nih Munarman, oke diproses hukum seperti Mas Hidar bilang. Selanjutnya yang Mas Hidar sarankan apa untuk pemerintah? Pemerintah harus clear bahwa rakyat ini aman dari gerombolan jenggot asu itu. Gerombolannya aman. Jangan berhenti di Munarman. Setelah Rizik, oke Munarman, karena memang sepertinya dugaan kita kan playmakernya ini. Iya. Nah, di bawah Munarman itu di masing-masing daerah masih banyak. Lihat ceritanya itu Pak. Munarman bagaimana dia di Makassar misalnya. Ada baiat ISIS, ada ini dan lain sebagainya. Mas, kita nggak usah jauh-jauh. Rakyat Indonesia ini kan ke Arab-Arapannya tinggi. Nah, gini, saya kasih contoh aja. Rizik waktu di Mekah cuman pasang bendera la ilaha illallah, bendera hitam itu, nggak tahu siapa yang masang, ditempel di depan rumah. Itu bermasalah kok. Iya ditangkap ya, diberesin. Ditangkap, diberesin. Nah, kalau mungkin nggak ada bantuan dari pemerintah atau dari orang-orang yang berpengaruh di situ, bisa masuk bui itu Rizik di Saudi sana. Tapi kan itu menunjukkan resisten Saudi terhadap gerombolan ISIS jenggot asu ini. Nah di kita ini kan terlalu terbuka Mas. Toleran benar. Tolerannya luar biasa. Kemarin HTI mengibarkan bendera hitam di mana-mana didiemin. Iya, nah kaum intoleran ini sudah saatnya sekarang diberantas habis kalau Indonesia mau aman. Capek Mas, sakno pemerintah, kasihan polisi, kasihan TNI. Negara ini mau bangun, bukan mau ngurusin kelahi terus WA dan lain sebagainya di ini, nanti fitnah di sini, hoax di sini. Nanti nggak bangun-bangun, negara ini nggak maju-maju, ngurusin itu doang terus-terusan. Kerah terus gitu ya? Kerah terus, jadi segera keras, jangan hanya Munarman aja ditangkepin, semua yang terlibat, yang terindikasi pernah baiat dan lain sebagainya, terindikasi ISIS, tangkap. Mas, ada satu lagi Mas, saya ingin mendapatkan pendapat dari Mas Haidar. Ada mantan ketua Komisi Yudisial, dia mengatakan penangkapan Munarman ini akan memicu perlawanan generasi muda Islam. Benar atau enggak Mas? Enggak. Nah, ini menurut saya enggak.
enggak, jauh banget itu. Generasi muda Islam ini sekarang udah pinter-pinter, sudah top-top. Dan Munarman nggak punya jejak keislamannya dari awal kan nggak ada, Mas dia. Iya, kita lihatlah sejarahnya Munarman ini dari mulai tahun berapa. Dia kan sempat di LBH itu. LBH. Terus terakhir sempat di Aceh juga. Iya. Gitu. Jejak kekentalan beragama Islamnya menurut saya nggak ada. Nah, iya. Jadi untuk dijadikan tokoh Islam muda apalagi, itu jauh banget. Nggak ada. Pernah ketemu kan? Saya kalau nggak salah pernah ketemu sekali atau 2 kali gitu. Artinya kualitas keislaman dia ada kan kita bisa lihat jejak digital dia, nggak harus ketemu. Iya. Jadi jejak digital dia itu sudah kelihatan bahwa jejak keagamaan gini, Mas. Jadi kalau menurut bahasa saya, ini tutup ketemu botol. Rizik sama Munarman ini tutup ketemu botol. Klop. Jadi Rizik, maaf ngomong. Rizik itu FPI ini kan kebanyakan ya saya ngomong. Kebanyakan. Mayoritas itu kan rakyat yang dari sisi pendidikan agak kurang. Agak rendah lah. Bukan saya merendahkan ya, maaf. Saya sama aja. Nah, Munarman ini dari sisi akademisi cukup, dia pengacara, basicnya itu pengacara. Jadi begitu masuk numplek ke si Rizik, kan nggak ada yang sepinter Munarman kira-kira. Dianggap intelektual. Dianggap intelektual, terus berjalanlah lancar. Jadi Rizik itu mengangkat Munarman bukan atas dasar nilai-nilai keagamaan yang kuat yang dipunyai oleh Munarman, itu clear. Oke, ini penting ini. Oke, penting. Jadi karena faktor ini karena intelektual dalam tanda kutip tadi ya. Iya. Karena lingkungannya memang tidak educated ya di sana itu. Iya, boleh dikatakan gitulah. Bisa dilihat kok dari jejak digital itu siapa sih anggota-anggota FPI. Saya tidak ingin merendahkan, apalagi ini bulan puasa. Ya, silahkan rakyat Indonesia menilai sendiri lah. Ya. Mas, pasca penangkapan Munarman, ada beberapa tokoh politik lah kayak Fadli John, Fahri Hamzah, terus kemudian si Andi Arief, yang tadi si Aidul juga berkomentar miring ya. Artinya mereka sangat meragukan itikat baik polisi. Mas Haidir punya pendapat seperti apa? Kalau menurut saya, beliau itu harus belajar sejarah yang besar. Kalau perlu suruh berangkat ke Irak, ke Syria, suruh berangkat. Melihat bagaimana dampak ISIS di sana. Negaranya porak-poranda habis-habisan. Kalau bilang, oh ini Indonesia, sopan santun, nggak mungkin. Lah nyatanya, lomba itu yang menang kita. Juara 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau boleh dikatakan 1, 2 anggaplah. Atau 2, 3 misalnya. Yang satunya sudah keluar warga negara. Tapi kan asalnya dari kita. Gitu loh. Jadi jangan bilang nggak mungkin Indonesia. Nyatanya diadakan lomba nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lomba kekejaman lagi. Iya. Jadi sadis-sadisan membunuh. Nah, kita ini jangan berpikiran nggak mungkin. Nanti begitu saatnya tiba, tahu-tahu sudah, loh kok ngene, seperti di Syria. Syria itu, Pak Mas Rudi, itu cuma 800 orang demo loh. 800 orang. Awalnya ya? Awalnya. Di Irak itu 182 orang demo di pinggiran kota. Demo-demo kecil-kecilan gitu, dilihat peluang oleh gerombolan jenggot asu itu, disatukan Irak sama Syria, dibentuklah namanya ISIS sebagai turunan dari Al-Qaeda itu, turunannya. Jadi Al-Qaeda itu, rombongan Al-Qaeda ini, jenggot asu ini melihat peluang dengan adanya demo 170 plus 800 sekian orang itu, melihat peluang, oh ini bisa, dikasihlah nama ISIS, Islamic State itu, Irak, Syria, Sam itu. Nah, dikasihlah nama itu. Mereka setelah melihat peluang untuk menggandakan dari 180 plus 800 di masing-masing kota menjadi jutaan, itu simple. Oh, mereka punya duit banyak. Jadi jangan rakyat Indonesia berpikir itu tidak mungkin di sini. 1000% menurut saya. Dengan saya belajar waktu seminar beberapa kali di
Timur Tengah, di Iran dan di Syria, pernah di Irak, terus di Qatar dan lain sebagainya, itu jelas arah kita itu mau dibegitukan. Jadi yang baru tidur tolong bangun, bahwa negara kita ini sudah dalam bahaya. SOS ya? SOS, karena ini berkembang biak terus. Dan selalu ada di Mesir, di mana-mana, selalu ada rombongan atau ini yang bergerak di bidang medsos, yang bergerak menganulir perbuatan-perbuatan tokoh-tokoh yang ditangkap oleh pemerintah. Itu selalu ada. Jadi jangan heran kalau di sini ada orang-orang itu, ya kita jangan heran, pasti ada. Tapi sejatinya negara ini dalam bahaya. Kita ini sedang itu tadi, hidangan yang lezat dilihat oleh jenggot asu internasional itu mau dicaplok, piye carane? Ya jangan itu. Datengin, Mas, datengin. Ingat nggak peristiwa waktu tanggal 22 Mei menjelang pengumuman Pak Presiden waktu itu? Kan Jakarta sempat hampir chaos itu. Yang Bawaslu itu ya, protes Bawaslu ya. Nah itu kan ada senjata masuk dari Cengkareng. Gitu loh, Mas. Cengkareng itu daerah keamanan nomor 2 setelah istana. Itu senjata bisa ribuan, puluhan ribu masuk loh. Bisa bobol ya? Bobol. Itu Cengkareng. Oke, maknanya apa, Mas? Apakah keamanan kita kebobolan, penyusupan banyak di mana-mana, atau seperti apa? Saya lihat ini keamanan kita terlalu baik. Tepo seleronya terlalu dalam. Jadi mau ini gini, takut. Ini takut, nanti dituding HAM, nanti rakyat marah. Nanti ya seperti tadi komentar-komentar itu, nanti begini, nanti begitu, terus ada nanti generasi Islam ini marah, generasi ini marah, ragu-ragu ya, ragu-ragu. Ya saya juga melihat begitu, Mas. Harusnya mulai agak tegas gitu ya. Nah, di kesempatan ini tadi yang dari Cengkareng begitu banyak senjata masuk itu kan ancaman serius sekali ya kan? Serius. Sekarang siapa yang bisa bilang di Makassar, gereja Makassar orang ngebom diri, orang bunuh diri itu palsu, 2 orang loh, Mas, suami istri loh, dan itu terbukti mantan anggota FPI dan ya si Munarman pernah ikut baiat bareng-bareng dengan rombongan mantan FPI itu kan yang diberitakan itu. Jadi memang betul harus hati-hati dan mendingan kita poro hati-hati tanggap sih. Gitu loh maksud aku. Preventif ya? Preventif, karena kalau sudah terlanjur seperti di Syria sudah nggak bisa lagi. Terbukti senjata masuk sebegitu gampangnya. Ya, terus dari kita ini kan negara kepulauan, Mas. Negara kepulauan kita. Jadi senjatamu masuk dari manapun gampang ipol. Pintunya banyak ya? Banyak. Jadi hati-hati pemerintah ini. Pak Jokowi sudah pas bubarin HTI. Nah, sekarang langkah kedua tegas. Penangkapan Munarman ini pakailah sebagai momentum kita untuk bersih-bersih. Wes yang nggak beres tangkepin aja. Yang terindikasi ya, maksud saya. Kita juga harus memperhatikan HAM di sini. Yang terindikasi tangkep, wes. Yang nyinyir, yang mulutnya macam-macam buat hoax, buat apa-apa tangkep. Nggak ada ampun. Kalau kita era sekarang kan ada jejak digitalnya kan gampang di tracking ya, Mas ya. Saya sependapat, Mas. Jadi mungkin memang ini yang kita harapkan. Saya kemarin tuh pasca penangkapan Munarman, beberapa ibu-ibu WA, betapa bahagia mereka. Kenapa? Mereka itu merindukan rasa nyaman dan keamanan itu. Pada saat si kelompok-kelompok intoleran itu masih eksis, nggak nyaman, Mas. Nah, kita sekarang lumayan tidak ada Ramadan, tidak ada yang gebrak-gebrak warung, ya kan? Nggak ada yang minta jatah Lebaran nanti nggak punya jatah THR dan sebagainya. Ini kan lumayan disikapi dengan sukacita gitu. Orang kita ini suka salah kaprah, Mas Rudi. Yang dilakukan FPI dengan mensweeping warung-warung itu, menurut saya salah besar. Puasa itu menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum. Jadi menahan judulnya. Ini malah melampiaskan. Kita ini harusnya yang puasa menghormati yang tidak puasa. Karena judulnya itu kita yang menahan. Jadi biarlah kesempatan orang yang buka puasa ya monggo.
mau makan, warung mau buka, itu rezekinya di situ. Ya monggo. Kita sebagai yang puasa menghormati. Nah itu baru top, baru bagus, negara ini baru enak, nyaman. Nah, ada satu lagi Mas Rudi yang perlu saya sampaikan. Banyak orang yang bicara ke saya, Mas Haidar, ketimbang ngurusin FPI dan lain sebagainya, mendingan ngurusin Papua. Yang jelas-jelas ada anggota BIN ditembak, kepala BIN ditembak, guru ditembak dan lain sebagainya. Saya katakan begini, itu saya sudah buat tulisan, sudah buat usulan dan segera sudah diputuskan oleh Presiden bahwa Papua termasuk dalam kategori teroris baru hari ini. Jadi semua permintaan rakyat ini Pak Jokowi sudah ngikutin. Jadi jangan bilang lagi nanti gerombolan jenggot asu itu, oh ngurusi cuman Petamburan toh. Enggak. Yang di Papua sudah beres nih. Sudah diterapkan sebagai teroris. Jadi sekarang tidak ada lagi KKB. Jadi kelompok kriminal berencana tidak ada. Diganti jadi kelompok terorisme di Papua. Ya, jadi jangan lagi membanding-bandingkan Pak Jokowi ngurusin Islam. Enggak. Papua juga diurusin, nyatanya hari ini dinyatakan sebagai gerombolan teroris. Tapi memang benar juga sih, Petamburan juga harus diurus juga, ganggu juga soalnya kan. Petamburan itu di depan mata dan jejaknya jelas. Kalau ini KKB ini, kalau KKB ini, walaupun baru hari ini diterapkan sebagai teroris, itu kan munculnya tiba-tiba, gitu loh. Tidak seperti Petamburan, gerombolan itu kan jalan terus, dan kalau didiamin terus berkembang terus. Nanti orang nggak nyaman, orang mau buka warung puasa nggak bisa, orang mau begini puasa nggak bisa. Mereka saenake dhewe, itu di depan mata dan perilakunya itu kontinu. Kalau ini kan enggak, ini simpul, mendadak, sporadis gitu ya. Sporadis. Nah, dan pemerintah sudah menangani secara serius sekarang, jadi nggak ada alasan lagi. Ini bagus, ini suatu tanggapan dari Mas Haidar bagus. Jadi memang saya membaca juga pernyataan itu, masalah Mas Haidar diminta untuk membuat usulan kepada Presiden untuk Papua, dan alhamdulillah nomenklaturnya dirubah memang. Mas, saya kira cukup. Ini menjelang azan, ini kita buka puasa di sini nih. Boleh. Boleh, sudah disiapin. Baik, sahabat Indonesia, ini kalau ada bunyi-bunyi burung itu memang sengaja kami ada di open space dari rumah dari Mas Haidar, banyak burung dan memang sengaja kami biarkan. Inilah keindahan alam yang sangat jarang kami dapatkan di Jakarta, Mas. Jadi ini kayaknya memang sering ke sini boleh nih. Oh boleh, 24 jam. Baik, sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Mas Dr. Haidar Alwi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan adalah pencerahan buat kita semuanya, dan yang paling penting kita berdua menyambut sukacita tertangkapnya Munarman, tapi tidak boleh berhenti hanya di sini. Harus secara komprehensif dihabisin semuanya, dibersihkan sekalian. Dan kata Mas Haidar, penangkapan Munarman harus dijadikan momentum untuk bersih-bersih kelompok-kelompok yang intoleran dan radikalis ini. Baik, sahabat Indonesia, demikian Hot News kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Hot News kita berikutnya.